Kita akan membahas tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lainnya. Di sini ada contoh kasus tentang penggabungan T-Mobile dengan Sprint. Ini bisa kalian baca di internet juga. Coba kita Google satu contohnya. Yang ini. Sorry, ini malah keluar berita gagal merger ya. Oke, tapi kita coba lihat yang merger dulu. Nih, dua operator resmi bergabung. Ini mencapai 26 miliar atau 360 triliun rupiah ya. Penggabungan T-Mobile dan Sprint bisa sangat bagus. Nah, ini adalah contoh penggabungan berarti dia merger. Nah, kita sambil lihat ceritanya di sini ya. Ini cerita yang sudah saya ringkas. Jadi di sini ada kesepakatan antara kedua perusahaan telekomunikasi yang besar. Nah, ini supaya menciptakan pesaing yang lebih kuat. Merger pun nggak bisa selamanya lancar ya. Bisa ada kendala dalam melakukannya. Ini kalau mau lebih jelas bisa dibaca di bukunya Christensen tahun 2023. Ini hanya sekilas cerita, kira-kira merger itu adalah penggabungan dua jenis usaha. Ya, sebenarnya boleh yang sama jenisnya, boleh juga yang tidak sama jenisnya. Ini ada struktur bisnis yang kompleks. Nah, kita lihat di sini, ini dapat membuat proses merger, akuisisi, dan investasi menjadi lebih rumit. Kalau struktur bisnisnya kompleks sekali. Ketika perusahaan berinvestasi pada perusahaan, mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti hukum, pajak, dan kompleksitas teknologi. Maksudnya kalau di masalah hukum di sini, undang-undang terkait kalau di Indonesia ya, undang-undang terkait perseroan terbatas, undang-undang dari sisi akuntansinya, undang-undang dari sisi etikanya, banyak sekali itu, kompleks. Pajaknya juga ada perlakuannya itu kalau kita melakukan merger ataupun akuisisi. Kompleksitas teknologi juga berpengaruh gitu. Kita coba lihat di materi ban ajar. Merger dan akuisisi ini kan melibatkan konsolidasi dari dua atau lebih perusahaan. Struktur bisnis kompleks ini bisa mencakup peningkatan efisiensi, meskipun cukup besar juga tantangannya ya. Kemudian akses ke pasar yang baru, jelas. Kalau sudah dua sumber daya yang kita gabungkan, dia jadi semakin lebih kuat untuk bersaing di pasar. Kemudian kemampuan untuk berbagi sumber daya dan risiko. Misal, kita ambil contoh perusahaan yang memproduksi mie. Ada juga perusahaan yang memproduksi tepung. Mereka terpisah ini. Tapi kalau mereka melakukan merger ataupun melakukan akuisisi, biayanya akan menjadi lebih murah. Itulah kenapa dikatakan jadi berbagai sumber daya dan meminimalkan risiko. Tapi ini bisa juga menjadi rumit. Mahal, ya jelas ini akan jadi mahal untuk disiapkan dan untuk dipelihara. Nah, di sini akuntan ada perannya juga di sini dalam merger dan akuisisi. Bagaimana seorang akuntan bisa menilai harga wajar dari nilai pembelian asetnya dari perusahaan yang mau kita lakukan merger atau akuisisinya itu. Nah, kita lihat di sini ada perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Kita langsung aja kita baca di sini.
Ada yang namanya struktur fungsional. Ini struktur yang paling dasar ya kalau di struktur organisasi. Biasanya kan kalau di perusahaan yang di atas itu direktur, bawahnya nanti ada manajer penjualan, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, dan manajer lain-lainnya. Nanti bawahnya ada lagi staff atau sekretarisnya. Kemudian ada struktur divisi. Setiap divisi beroperasi secara independen dengan departemen fungsional sendiri, memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian layanan yang lebih besar. Ya, kalau kita lihat di perusahaan kadang ada dibilang ini adalah divisi pemasaran, divisi penelitian dan pengembangan. Mereka berdiri sendiri tapi nanti bertanggung jawabnya tetap ke satu, ke bagian atasnya. Kemudian ada struktur matriks. Ini diatur ke dalam departemen fungsional tetapi juga mengerjakan proyek dan inisiatif yang melintasi organisasi. Ini kalau digambarkan biasanya bentuk peta itu struktur organisasinya. Kemudian ada struktur jaringan. Ini terdesentralisasi, bergantung pada kemitraan dan kolaborasi eksternal untuk mencapai tujuan strategisnya. Kalau yang ini biasanya cukup banyak cabang. Kemudian struktur hibrida. Nah, dari 4 struktur yang sudah ada, mungkin lebih ya kalau kita cek di referensi di luar. Struktur hibrida berarti dia menggabungkan minimal dua, bebas yang mana saja. Biasanya sih disesuaikan dengan jenis usahanya juga. Nah, ini memilih struktur ini harus mempertimbangkan banyak faktor ya, tidak boleh sembarangan. Kalau nggak cocok nanti tidak jalan dengan baik perusahaannya. Karena kuncinya salah satunya adalah komunikasi. Nah, berikutnya, perkembangan akuntansi untuk penggabungan bisnis. Nah, di sini kita melihat cukup banyak peraturan. Peraturan ini yang mengkaitkan dengan perkembangan akuntansi dalam merger dan akuisisi. Ini cukup dibaca aja biar tahu. Standar akuntansi ini mengharuskan bisnis menggunakan pengukuran nilai wajar. Ini sudah dipelajari di mata kuliah Intermediate Accounting. Nilai wajar dari aktiva tetap ya. Untuk semua aset dan juga utangnya juga harus dinilai dengan wajar tentunya. Ini ekspansi internal untuk membuat badan usaha. Kembali lagi tergantung pada sifat badan usaha dan struktur kepemilikannya. Kalau membuat perusahaan baru, pelakuannya merupakan badan hukum terpisah atau merupakan dari divisi yang sudah ada. Kalau badan hukum yang terpisah, ini kan berarti dia sifat atau prinsip akuntansinya entitas bisnis ya, karena dia terpisah. Atau dia bisa merupakan divisi, berarti ibaratnya ada induk usaha dan ada anak usaha. Nah ini dia, ada anak usaha, laporan keuangannya itu disusun sendiri, baru dikonsolidasikan dengan perusahaan induk. Kemudian kalau dia entitas baru adalah divisi dari perusahaan yang sudah ada, pelaporan akuntansi akan melibatkan alokasi sebagian aset dan kewajiban perusahaan induk ke divisi yang baru. Jadi ada pemindahan nih, misalnya kita mengakuisisi sebagian biasanya. Kita mengakuisisi hanya aktivanya aja, hanya pabriknya saja. Maka yang dialokasikan ke aset kita ya hanya sebesar nilai pabriknya saja. Kita tidak menanggung utang yang dimiliki oleh perusahaan sebelumnya, kita tidak menanggung atau tidak memiliki utang pajaknya, tidak memiliki utang dagangnya, kita juga tidak memiliki aset lainnya selain pabrik yang kita akuisisi. Perlakuan akuntansi untuk entitas ini bergantung pada sifat spesifik entitas dan struktur kepemilikannya. Ini ingat ya, beda struktur kepemilikan, berbeda perlakuan akuntansinya. Struktur kepemilikan ini maksudnya apakah yang kita akuisisi ini 100%, 50%, atau 25%.
Nah, dan juga penting untuk konsultasi dengan seorang akuntan atau profesional yang memang memahami proses merger dan akuisisi. Kalau tidak salah di luar negeri itu memang sudah ada akuntan yang spesialisasinya di bidang ini. Ini akuntansi ekspansi eksternal untuk kombinasi bisnis. Ini lebih kepada merger. Ini kita lihat, menggabungkan dua atau lebih entitas sehingga menciptakan satu entitas baru yang lebih besar. Seperti contoh yang tadi, perusahaan tepung dengan perusahaan mie, kalau kita gabung itu merger. Tapi kalau perusahaan tepung membeli perusahaan mie itu namanya akuisisi. Nah, kita sekarang bicara di merger, berarti dia bisa mengintegrasikan aset, kekayaan, dan liabilitas dari perusahaan-perusahaan yang diintegrasikan. Perusahaan itu entitas ya, menciptakan nilai tambah dan mencapai tujuan strategis yang lebih tinggi. Yang jelas, dapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena biaya si pabrik mie untuk beli tepung jadi lebih rendah. Karena milik sendiri perusahaannya, karena sudah di merger. Nah, kalau di metode akuntansi, pencatatan aset dan liabilitasnya ini harus pada nilai wajar saat akuisisi. Nilai wajar ini bisa mengacu pada nilai pasar. Oh, ketika kita mengakuisisi tanah, si perusahaan A beli tanahnya 20 tahun lalu dengan harga katakanlah 50 juta. Itu 20 tahun yang lalu. Ya, sampai dengan 2023 ini, kalau secara historical cost, ya benar, nilainya masih tetap 50 juta. Tetapi, nilai wajarnya kan tidak segitu. Bisa saja sudah menjadi 5 atau 6 miliar. Nah, mengakuisisinya harus pakai nilai wajarnya, berarti yang di 5 atau 6 miliar. Nilai wajarnya ini bisa mengacu pada nilai pasar. Nah, ketika ada selisih, berarti kan ada selisih lebih nih. Itu disebut sebagai goodwill. Dan ini masuk sebagai aset tetap tidak berwujud pada neraca laporan keuangan. Terus ada juga suatu ketika ini malah jadi selisih kurang. Berarti rugi kan? Itu bukan goodwill namanya. Tapi itu nanti dijadikan pembebanan. Jadi beban di biaya. Goodwill negatif itu bisa terjadi jika nilai bisnisnya ternyata kurang dari nilai aset bersihnya. Nah, kalau goodwill yang positif, itu ketika nilai bisnis secara keseluruhan melebihi dari nilai wajar aktivanya. Aktiva bersih ya, berarti yang sudah dikurangi utang. Kemudian ada yang namanya metode penyatuan kepentingan, tapi nggak boleh lagi dipakai karena sudah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi ya. Berikutnya ada akuntansi akuisisi. Nah, yang penting ini satu kuncinya, pengukuran nilai wajar dari asetnya. Nah, caranya nih, pertama identifikasi aset. Kita daftarin semua aset yang ada di perusahaan yang mau kita akuisisi. Dia punya gedung ada berapa, dia punya ekskavatornya ada berapa gitu. Setelah kita identifikasi, termasuk utangnya ya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud juga aktifannya. Berikutnya kita tentukan nilai wajarnya dengan cara kita bisa pakai harga pasar, penilaian, atau metode lainnya. Biasanya menggunakan jasa appraisal. Jasa appraisal itu kegiatan yang melakukan penilaian harga pasar atau harga terbaru dari aset ya. Kemudian
Goodwill. Kalau ada goodwill ya berarti kan harganya di atas dari harga nilai bukunya ya. Harga pasar itu di atas dari nilai bukunya sesuai penjelasan yang tadi goodwill positif ya. Kalau aset yang nampak seperti bangunan, gedung, mobil gampang ya. Tapi kan ada juga aset tidak berwujud. Tetapi dapat diakui seperti merek dagang, paten hak cipta, dan hubungan pelanggan. Ini contohnya bisa kalian Google juga. Contohnya kalau merek dagang, paten, dan lainnya itu ketika kita mau beli lisensi, buka usaha KFC, itu kan kita beliin dari Amerika. Itu dia merek dagang namanya. Kemudian ada paten, ada hak cipta. Nah, itu lebih jelasnya bisa kalian pelajari, bisa kalian cek di buku atau dari Google juga nggak apa-apa. Selagi itu masih valid, itu oke. Kemudian setelah kita bisa kita lacak goodwill-nya, kita catat akuisisinya itu dalam laporan keuangan. Itu dengan menggunakan aturan akuntansi yang berlaku. Berikutnya pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kombinasi bisnis. Kompleksitas ya tentunya. Menggabungkan dua perusahaan atau lebih itu tidak mudah, apalagi perusahaannya itu kalau tidak satu jenis. Kalau di contoh tadi kan sama-sama perusahaan telekomunikasi. Logikanya aja dari akun-akun kode di perusahaannya kurang lebih pasti sama nama akunnya. Aktiva yang dimiliki juga kurang lebih pasti akan sama. Tapi kalau berbeda, mesin untuk buat mie dengan mesin untuk buat tepung terigu kan beda. Itu jadi kompleks cara kita menggabungkannya nih. Kemudian ada juga permasalahan pada kembali lagi nih nilai wajar dari asetnya. Makanya nilai wajar dari asetnya itu penting dinilai dengan harga yang betul-betul up to date lah. Kalau di intermediate accounting ada yang namanya lower cost or market atau lower cost or net realization. Biaya terendah atau harga pasar terendah atau biaya terendah dengan nilai realisasi bersih terendah juga. Tergantung metode mana. Nah, itu di intermediate accounting pelajarinya. Kemudian contingency. Contingency ini adalah pembayaran kewajiban ya, yang bisa terjadi di masa depan. Tapi ini kan masih penganggaran. Misal, ketika kita mau merger atau akuisisi, rupanya perusahaan ini ada satu kena kendala pada masalah hukum. Diduga perusahaan ini harus membayar denda sebesar 50 juta, paling tinggi. Nah, berhubung putusan pengadilannya sampai akhir tahun belum keluar, tapi kita sudah bisa kurang lebih tahu 50 juta, ya nggak apa-apa. Kita cadangkan dulu 50 jutanya di akhir tahun, dan nanti keputusan pengadilan di tahun depannya harus bayar 45 juta ya. Kita kan sudah cadangkan di tahun sebelumnya. Itu disebut sebagai kontingensi. Nah, kontingensi ini bisa diakui sebagai liabilitas atau sebagai instrumen ekuitas. Itu nanti kita lihat di intermediate accounting. Nah, kalau di advance accounting ini, ya kita cuma melihat dari sisi akuisisi atau mergernya ini mau diapakan. Kemudian ada akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Ya, ini sebenarnya cuma pengantar ya kalimatnya. Kalau kita bahasnya akuisisi, merger, investasi entitas lain, mirip-mirip lah kalimatnya ya. Manfaat akuisisi, tadi juga sudah sempat disinggung ya. Yang jelas untuk mengembangkan usaha, menciptakan persaingan pasar yang baru,
berbagi sumber daya dan teknologi dan lainnya. Risiko akuisisi. Nah, risiko pasti ada. Risiko yang terbesar adalah nilai akuisisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini bisa juga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi keuntungan. Apalagi kalau biaya akuisisinya terlalu mahal. Ini juga bisa menimbulkan masalah regulasi atau peraturan. Kemudian memakan waktu dan memakan biaya juga. Terus ada konflik kepentingan. Kalau antar pemegang saham jelas. Kalau merger, pemegang saham lama dan pemegang saham baru itu kan nanti digabung nih. Jadinya pengendalinya bisa terjadi ketidakcocokan. Tapi kalau akuisisi, itu sahamnya betul-betul dibeli. Jadi pemegang saham lama udah nggak ada lagi. Jadinya yang beli yang jadi pemegang sahamnya. Nah, kalau dari sisi direksi, kalau merger itu direksinya pasti akan ada dimutasi, akan dipindah-pindah. Nah, mana tahu dipindah jadi divisi yang A atau divisi B atau di divisi utama. Kalau akuisisi, direksi lama kemungkinan besar tidak akan dipakai lagi. Itu dia resikonya. Kemudian prosedur, ya tadi udah dijelaskan dengan cukup jelas ya. Nah, di sini ada penambahan nih, katanya harus menentukan tujuan akuisisi dan investasinya. Apakah untuk mengembangkan usaha, atau bisa juga loh yang namanya akuisisi itu untuk mematikan usaha orang, itu bisa. Jadi tergantung niat dari atau tujuan dari perusahaannya ya. Kadang kan tidak semuanya diekspos. Terus yang namanya merger dan akuisisi juga, walaupun perusahaannya bersifat private, itu wajib untuk diberitakan di koran, baik secara online maupun koran yang dicetak. Kemudian penyiapan dokumen, ya ini penyiapan dokumennya rumit sekali. Dan biasanya sebelum merger atau akuisisi itu disetujui, itu perusahaannya akan diaudit besar-besaran oleh auditor, oleh akuntan publik yang disewa oleh si pembeli. Memang ruwet sekali prosedurnya. Ini ceritanya masih di dalam satu negara yang sama. Kalau udah di beda negara, jauh lebih ruwet lagi. Apalagi mata uang setiap negara berbeda. Harus dilakukan translasi mata uang. Kemudian ini ada analisis akuisisi. Analisisnya harus mendalam, mencakup semua aspek, termasuk tujuan, risiko, biaya, dan manfaat. Kalau tujuan, risiko, biaya, dan manfaatnya tidak dianalisis, kita hanya sekedar, oh ada yang mau akuisisi, kita terima, rupa-rupanya malah jadi rugi banget kita. Karena kita tidak tahu nilai wajar dari aset kita tuh rupanya berapa. Maka itu perlu semuanya dianalisis ya. Nah, ini kalau akuisisinya berkaitan dengan perusahaan yang perusahaan yang sudah listing di pasar modal. Ini harus lihat lagi nih nilai sahamnya. Nilai saham di pasar, nilai pasar saham dengan nilai buku saham itu berbeda ya. Nilai buku saham itu berarti total modal dibagi dengan total saham yang dimiliki perusahaan. Nah, kalau nilai pasar saham itu kan tergantung mekanisme pasar. Bisa saja nilai pasar saham itu jauh lebih tinggi dari nilai buku, bisa juga nilai pasar sahamnya tuh jauh lebih rendah dari nilai buku. Nah, untuk mengakuisisi atau merger dengan perusahaan yang listing di bursa efek, jauh lebih rumit lagi prosedurnya. Gitu ya. Kita masuk pada bagian akhir, kesimpulan. Ini pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ini bisa meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas pasar, meningkatkan hak paten, memperoleh sumber daya yang berharga, termasuk berbagi sumber daya, berbagi teknologi, berbagi pengetahuan, dan lainnya.
Akuisisi juga dapat mengurangi biaya operasional, seperti contoh pabrik mie tadi dengan pabrik tepung. Meningkatkan daya saing, misalnya sama-sama perusahaan yang bergerak di penjualan air minum. Kalau udah digabung perusahaannya, daya saingnya tentu jadi lebih kuat dan meningkatkan produktivitas, itu jelas ya. Namun, tetap ada risiko yang harus ditanggung ya, terutama kalau salah satu pihaknya tidak terlalu memahami prosedur akuisisi, tidak memahami nilai wajar dari aset, itu pasti akan menimbulkan kerugian yang besar. Ini bagian pertama dari mata kuliah Advanced Accounting tentang merger dan akuisisi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.